Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Sekarang waktunya kita saksikan tantangan minggu kemarin. Kejadian pasal 26 ayat 3. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau dan memberkati engkau. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengirimkan tantangannya. Mari terus bertekun dalam doa, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Masih kurang semangat. Coba sekali lagi. Shalom adik-adik. Kakak mau nanya nih, adik-adik apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Gini deh kak, kalau adik-adik semua dan kakaknya dalam keadaan baik, kalau kakak tanya adik-adik apa kabarnya, adik-adik jawab dahsyat dan luar biasa. Oke, kakak ulang ya. Adik-adik apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Wah, puji Tuhan adik-adik semua dalam keadaan dahsyat dan luar biasa. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita nih kak. Tapi sebelum memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa, mau berbicara sama Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan dahsyat dan luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya juga kami nanti pulang ke rumah kami masing-masing, kami bisa paham dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap, gerak. Laskar Kristus. Masih kurang semangat nih Kak. Iya Kak, kita ulang lagi. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Oke, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu Duduk Senang, Berdiri Senang. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekarang kita berjalan berlari. Sikap berjalan gimana? Berjalan senang, berlari, berlari senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekarang menari dan bertepuk tangan. Menari senang, bertepuk senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kira-kira apa lagi ya kalian? Melompat dan berjentik. Semuanya siap-siap melompat ya. Melompat senang, berjentik senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Masih berdiri dong Kak. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak Iya ya. nih. Tapi Kak Hana mau nanya nih, minggu lalu ceritanya tentang apa sih Kak? Tentang apa ya? Coba Kakak tanya sama adik-adiknya. Minggu lalu kita ceritanya tentang apa? Minggu lalu ceritanya tentang apa nih? Kakak nggak tahu, kakak mau nanya adik-adik. Adik-adik minggu lalu ceritanya tentang apa? Tentang apa? Ada yang tahu minggu lalu ceritanya tentang apa? Coba dari kelas besar Kakak tanya. Minggu lalu ceritanya tentang apa? Minggu kemarin ceritanya tentang apa ya? Kakak mau nanya, minggu kemarin ceritanya tentang apa? Kakak penasaran minggu kemarin ceritanya tentang apa? Iya, minggu kemarin kita perjamuan kudus ya. Oh, minggu kemarin perjamuan kudus ya? Iya. Kalau hari ini kira-kira ceritanya tentang apa ya Kak? Cerita tentang apa ya? Siapa di sini yang sudah nggak sabar nih dengar cerita firman Tuhan hari ini? Aku. Adik-adik siapa yang nggak sabar hari ini mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, semuanya sudah nggak sabar Kak ya. Tapi Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya lebih semangat lagi mendengarkan firman Tuhan, kita masih berdiri, kita mau nyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Siapa yang tahu lagunya? Angkat tangan. Nah, kita akan nyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Sambil tepuk tangannya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Sret, sret, sret. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret.
srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Posisi tangannya. Buka Alkitab, Lalu ku baca. srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Semakin besar, Buah berbuah. berbuah, berbuah. Silakan duduk adik-adik. Silakan duduk adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Teteng. Halo Kak Teteng. Halo Kak Hana, apa kabar? Baik Wah, Kak. adik-adik senang ketemu Kak Hana lagi? Iya, Kak Hana libur jadi bisa bertemu adik-adik hari ini. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Iya, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah. Walaupun tadi sempat turun hujan, tapi kami percaya berkat-Mu senantiasa melimpah seperti hujan yang turun membasahi bumi. Tapi Tuhan, kami sangat bersyukur karena pagi ini hujan sudah reda dan kami boleh berkumpul di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau sertai kami sehingga kami boleh dengar-dengaran, kami boleh menyimak dengan baik cerita yang akan disampaikan. Kami serahkan pagi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita minggu ini, kakak mau tanya, tadi Kak Hana sudah bertanya, apa cerita minggu kemarin? Iya, kita melakukan perjamuan kudus. Nah, Ibu Pendeta kemarin mengingatkan ada 2 hal yang harus diingat. Ada yang ingat? 2 halnya? Ada yang ingat? 2 hal apa yang harus kita ingat dari cerita minggu kemarin yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Niarti? Ada yang tahu? Apa ya? 1, kita apa? Harus mengenang kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus sudah mati di salib, menebus dosa kita. Kita harus mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Terus yang kedua apa? Kita harus apa? Memberitakan. Ya, akhirnya kakak bisa mendengar. Kita harus memberitakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita, mati di kayu salib, menghapus dosa kita. Dan cerita minggu ini apa ya? Apa? Kak Elika ceritanya minggu ini? Teret, apa itu judulnya? Bisa dibaca semuanya? Terus judulnya apa? Jangan mengingini milik sesamamu.
Dasar ceritanya dari mana itu? Keluaran 20 ayat 17. Sekarang kakak mau minta, ada yang bawa Alkitab? Coba dibuka. Keluaran 20 ayat 17. Dibuka semuanya. Yuk, ada di perjanjian lama apa baru? Yuk dibuka yang bawa. Yang belum bawa minggu depan bawa Alkitabnya ya. Dibuka Keluaran 20 ayat 17. Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah? Kalau sudah kakak minta satu orang maju dah sini. Ayo, satu orang maju. Yang dari sana. Kakak yang apa? Yang kelas besar. Yuk, siapa yang bawa Alkitab? Alkitabnya dibawa. Yuk, dibaca di depan. Mikael berani maju? Ayo. Ya udah, ayo. Kakaknya Kenan kalau gitu. Ayo sini. Ayo, sini sama kakak. Ayo. Awas, hati-hati. Nah, ya. Siapa namanya? Kia. Iya, Ya, yuk tolong dibacakan buat teman-teman. Keluaran Keluaran pasal 20 pasal 20 ayat 17. ayat 17 ya. Jangan Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan jangan mengingini istrinya istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau kelebihnya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Semuanya dengar? Yuk sekarang kita mau baca sama-sama Keluaran pasal 20 ayat 17. Nah sudah ada di depan, yuk kita baca sama-sama. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, terima kasih. Nah, itu tadi ya ayatnya dari Keluaran 20 ayat 17. Jadi intinya apa? Kita tidak boleh mengingini milik sesama kita. Mungkin ayat ini kalau zaman sekarang bukan lembunya atau keledainya, tapi jangan mengingini mobilnya, jangan mengingini motornya, begitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan belum ada mobil, adanya binatang-binatang piaraan. Itu adalah simbol-simbol kekayaan zaman dulu. Nah sekarang kakak tanya, ayat ini termasuk di dalam apa? Siapa tahu? Di dalam apa? Iya kakak sayup-sayup dengar, ada di dalam 10 perintah Allah. Nah kita kembali lagi ke 10 perintah Allah. Dia termasuk, ayat itu termasuk di perintah keberapa? Perintah ke-10, ternyata perintah yang terakhir. Nah perintah terakhir tapi ternyata tahu enggak? Perintah terakhir ini ternyata cikal bakal semua dosa-dosa perintah-perintah dari perintah 1 sampai 9. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya ya? Iya, gara-gara mengingini kita melakukan banyak hal. Nah, coba kita baca dari 1 dulu. Jangan ada Allah lain selain Tuhan. Nah,
Ya, karena pingin sesuatu, akhirnya kita berusaha dengan cara yang tidak benar. Akhirnya apa? Tidak minta tolong, tidak percaya pada Tuhan. Nah, sudah melanggar perintah pertama, makanya ada perintah pertama seperti itu. Kemudian, yang kedua, baca sama-sama. Sama juga kan, karena ingin sesuatu, akhirnya berusaha dengan hal lain, jadinya apa? Percaya kepada patung-patung, percaya kepada dukun-dukun. Sudah melanggar perintah kedua. Sekarang perintah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, itu juga gara-gara mengingini kita marah sama Tuhan. Tuhan tidak memberi kecukupan. Terus apa? Mengumpat marah-marah sama Tuhan. Melanggar sudah perintah ketiga gara-gara perintah 10. Sekarang yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Iya juga, karena mengingini akhirnya tidak beribadah. Lupa untuk beribadah karena ingin mengejar sesuatu. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bisa seperti itu? Gara-gara mengingini? Bisa ya. Karena tidak dituruti, tidak menghormati, marah-marah sama orang tuanya. Ada yang begitu? Enggak ya dek ya, enggak boleh. Ya, kita harus menghormati orang tua. Perintah keenam, jangan membunuh. Aduh, jangan sampai gara-gara kita ingin sesuatu yang dia miliki, kita terus melakukan tindakan yang jahat seperti itu. Terus yang ketujuh, jangan berzina. Nah ini, itu sangat terbaca di ke-10 tadi. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Nah, kita tidak boleh mengingini milik orang lain. Jangan mencuri. Nah, ini yang sering terjadi. Iya enggak? Iya enggak? Sering terjadi. Temannya punya mainan, dia pingin, terus dia mengambil punya temannya tanpa izin. Kalau mengambil tanpa izin namanya apa? Mencuri. Gak boleh kan? Tuh. Jangan bersaksi dusta. Apa itu tandanya? Bohong. Bisa bohong gara-gara mengingini? Bisa ya. Dia pingin, dia ambil terus dia ditanya, kamu ngambil punya aku? Enggak. Apa namanya itu? Bohong. Tidak ngomong, tidak bersaksi yang baik, tidak bersaksi yang benar. Nah, jadi benar ya. Perintah ke-10 itu gara-gara kalau tidak bisa melaksanakan bisa melanggar perintah 1 sampai 9 ya. Oke, sekarang kakak lanjut. Di sini siapa yang pernah ingin sesuatu? Oke, nah sekarang, kakak punya sesuatu dah. Ini punya kakak. Punya kakak ini apa namanya? Makanan. Nah sekarang kakak mau panggil Kak Loli deh. Sini Kak Loli. Sini Kak Loli. Nah kakak punya makanan. Sini Kak Loli. Kak Loli, Kak Teteng punya makanan. Makanan ini kakak kasihkan ke Kak Loli. Kakak Loli mau? Mau kata Kak Loli. Nah kalau kakak Teteng ngasih Kak Loli, itu namanya apa? Memberi. Nah, waktu ini dibekang Kak Teteng, ini namanya apa? Milik Kak Teteng. Tapi Kak Teteng memberinya ke Kak Loli dengan ikhlas tulus. Nah, sekarang makanan ini milik siapa? Milik Kak Loli. Nah, terus ada lagi nih. Kakak punya sesuatu lagi. Terus kakak gak mau bagi sama Kak Loli. Terus kakak simpan aja. Tapi Kak Loli tanya, boleh enggak? Boleh nggak Kak minta? Kak Loli minta lagi. Padahal ini punya Kak Teteng. Berarti dia mengingini makanan yang punya Kak Teteng. Boleh enggak sih dia pingin? Boleh dia pingin. Nah ketika Kak Teteng memberi ke Kak Loli, itu namanya apa? Kakak memberi dengan
ikhlas. Salah enggak? Tidak. Sekarang ada lagi satu makanan. Nah, ada lagi satu makanan. Ini adalah makanan kesenangan Kak Teteng. Jadi kakak sayang-sayang. Tapi Kak Loli tuh lihat-lihat terus. Kak Loli bilang apa? Kak, mau dong. Astaga, dia mau. Hah, terus Kak Teteng bilang begini, enggak boleh Kak Loli, maaf. Karena ini makanan kegemaran Kak Teteng. Terus Kak Loli tetap memaksa. Kak, mau dong. Astaga, dia tetap mau. Enggak, ini adalah makanan kesukaanku. Mohon maaf ya Kak Loli, kali ini Kak Teteng nggak bisa memberi. Terus Kak Loli bilang apa? Iya deh, gak apa-apa. Nah, Kak Loli ternyata menghargai hak punya Kak Teteng. Dia tidak memaksakan untuk minta yang tidak dikasihkan. Tapi suatu ketika kakak punya lagi makanan. Nah, ada makanan lagi. Karena ini kesayangan, kegemaran, kakak simpan di dalam sini. Terus Kak Loli gini, itu adalah makanan kesukaanku. Tuh lihat lirikan matanya, begitu tajam melihat makanan ini. Dan dia mengambil diam-diam dari tangan Kak Teteng. Apa yang terjadi namanya? Dia memaksakan diri untuk mengambil makanan Kak Teteng. Bener apa tidak seperti itu? Enggak boleh Kak Loli, enggak boleh ya Kak Loli ya. Enggak boleh. Nah, sekarang kita mau lihat. Makasih Kak Loli. Untuk Kak Loli. Ya. Nah, itu tadi kakak bercerita tentang mengingini. Ngerti enggak jadinya? Antara bedanya ingin, mengingini, terus menyalahgunakan. Sudah paham? Paham apa bedanya ketika diberi, ketika mengingini dan diberi, ketika mengingini tapi mengambil dengan cara yang tidak baik. Nah, adik-adik, ketika kita mengingini sesuatu harus mengerti, bisakah kita mencapainya? Ketika kita tidak, cukupkan dengan yang apa kita punya. Sekarang Kak Elika coba tampilkan. Nah, mereka ini bersahabat bertiga. Sebutlah namanya, ada Tania, ada Feli, ada JJ di situ. Mereka main bertiga. Banyak mainannya enggak? Adakah satu yang berwajah sedih? Ada. Ternyata kenapa? Karena dia hanya memiliki satu mainan. Hebat kalian bisa membaca gambar ini. Terus dia sedih. Tahu gak teman-temannya bilang apa? Hai JJ, kita main sama-sama yuk. Mainan kita jadi banyak kalau kita bermain sama-sama. Nah, tapi ketika kita bermain sama-sama, semua itu ada aturannya ya. Ketika kita diberi pinjam, selanjutnya Kak, slide berikutnya sebelum aturan bermain. Nah, ini lagi. Temannya bertanya, bolehkah aku meminjam mainan mobilmu? Wah, temannya baik tadi seperti kakak kasih makanan. Oh, tentu saja boleh. Terima kasih. Tapi ini namanya apa? Pinjam. Pinjam beda dengan diberi. Ini meminjam. Tugasnya apa kalau kita dipinjam? Mengembalikan. Nah, karena dipinjam bilang apa? Jangan lupa bilang apa? Terima kasih, betul sekali, sama-sama. Kakak, next Kak. Nah, yuk kita simak sama-sama. Ini adalah aturan kita meminjam mainan atau barang orang lain. Nah, yang pertama apa? Minta izin atau bilang ya, ngomong. Jangan tahu-tahu ada mainan temannya langsung diambil begitu, boleh?
Nanti teman satunya terus apa? Menangis ya. Minta izin dengan pemilik barangnya. Terus yang kedua apa? Itu ada gambar jam. Jangan terlalu. Yuk dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Kembalikan tepat waktunya atau ketika pemiliknya tiba-tiba meminta kembali mainannya ya. Jadi kalau dipinjami jangan lupa dikembalikan. Jangan terus enggak nanti aja, siapa tahu yang punya lupa. Boleh begitu? Jangan, kalau pinjam harus dikembalikan. Yang ketiga, kalau meminjam harus apa? Turut menjaga barang tersebut. Kalau pinjam boleh nggak merusak barang pinjaman tersebut? Iya, kita harus menjaga supaya kondisinya tetap baik. Jadi beda ya antara dipinjami mainan sama diberi makanan. Kak Elika bisa tolong buka tas Kak Teteng? Nah, Kak Teteng punya sesuatu lagi tuh di dalam tas. Nah, kalau makanan dikasih, diberi itu kan langsung bisa habis, bisa hilang. Nah, iya. Ya. Nah, Kak Teteng punya mainan nih. Apa ya? Apa ini? Miau. Apa? Suka seperti ini? Suka, Kak Teteng suka juga, makanya Kak Teteng simpan-simpan mainan ini. Nah, suatu ketika ada yang mau pinjam? Pinjam mau? Nanti ya, nanti. Miau, nanti ya kalau mau pinjam aku boleh kok. Cuman nanti pada saat main harus hati-hati supaya dia tetap bersih dan baik-baik saja. Tidak robek, tidak kotor. Karena Kak Teteng itu menyimpannya dengan baik. Jadi kalau Kak Teteng pinjami kalian juga harus merawatnya dengan baik juga ya. Itu aturannya ya. Kalau meminjam barang milik orang lain. Nah, ayo kakak lanjut lagi kakak. Nah, ini tadi yang seperti Kak Loli tanya, yang kakak dengan Kak Loli. Apakah boleh aku meminjam bonekamu? Nih, boneka kakak. Terus dia bilang apa? Aduh maaf, boneka ini sangat penting bagi kakak. Jadi aku tidak meminjamkan untuk orang lain. Kakak gak mau minjamin ini. Terus oh iya, dia jawab apa? Tidak apa-apa kalau begitu. Kamu jangan berpikir aku teman yang jahat ya. Oh tidak, aku juga punya barang kesayangan yang tidak boleh orang lain pegang. Ya, ini salah satu mainan kesayanganku. Iya, boneka ini kan punya kamu, jadi terserah kamu mau meminjamkan atau tidak. Makasih ya kamu mau mengerti. Nah, itu tandanya apa? Kita menghargai barang milik orang lain. Pernah begitu kalian mau pinjam gak dibolehin temannya? Pernah ya, pasti pernah. Kalian juga pernah kan tidak meminjamkan barangnya untuk orang lain? Pernah? Pernah kan? Karena kalian sayang dengan barang kalian. Nah, kalau begitu apa cara kita? Kita harus menghargai apa yang menjadi keputusan teman kita dengan barang miliknya. Lanjut kakak. Nah ini, itu tadi yang main bersama tadi. Ngajak main bersama ya. Si yang sedih tadi akhirnya mereka main sama-sama. Lanjut kakak. Nah ini dia, coba dilihat. Ada yang bisa membaca gambar ini? Apa?
Ada yang sudah bisa membaca gambar ini? Apa maksudnya? Seseorang yang ingin mempunyai banyak keinginan. Tuh, dia pingin jadi anak pintar. Dia pingin punya boneka banyak. Dia pingin baju yang baru dan banyak. Dia pingin makan-makan. Dia pingin disayangin. Banyak hal yang dia inginin. Kalau semua itu diturutin, aku mau boneka. Punya boneka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak sekali dia beli terus. Jadinya apa? Dan dia tidak mau pinjami temannya padahal mainannya banyak. Jadinya gimana? Itu namanya anak yang apa? Iya pelit. Tapi kalau dia barangnya banyak, terus dia simpan sendiri, namanya apa? Seseorang yang, itu namanya seorang yang tamak namanya. Dia pingin banyak hal dan menguasainya sendiri ya. Iya, terus lanjut kakak. Nah, dia pingin banyak hal, tuh lihat nih, jadi serakah. Dia mau banyak hal. Tuh, coba lihat mainannya itu jadi satu keranjang penuh begitu. Dan dia kuasai sendiri. Siapa yang seperti itu? Kalau kita punya banyak, apa? Kita harus tetap berteman, mengajak temannya main bersama. Syukur-syukur diberi katanya, temannya diberi. Siapa yang suka memberi? Suka memberi hadiah temannya? Ada? Ye, tepuk tangan dong kalau gitu. Iya, ternyata kalian orang yang mengasihi. Nah, satu lagi, ada hal yang sangat tidak baik lagi. Gara-gara banyak mengingini, tidak tercapai, jadinya apa? Sebelahnya serakah itu apa? Aduh, penyakit yang tidak baik itu. Siapa yang di sini iri? Iri dengan temannya. Kalau irinya itu hanya sebatas, dia pintar, terus kita belajar. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi masalahnya iri kemudian merebut atau segala cara dilakukan, boleh nggak? Misalnya temennya, wow dia pintar, kalau ulangan tinggi terus. Dia iri banget, sampai iri banget. Dan dia melakukan cara yang tidak baik. Contohnya apa? Dia mencontek. Aduh, supaya dapat nilai baik. Itu baik tidak? Tidak, karena iri sama temannya yang mendapat nilai baik, dia melakukan hal tidak baik. Jadi apa? Iri hati itu penyakit yang tidak baik. Jangan dilakukan. Tapi kalau iri untuk memotivasi diri melakukan dengan baik, boleh saja. Misalnya, itu temanku punya mobil bagus, itu temanku punya boneka. Aku mau nabung boleh seperti itu? Boleh. Akhirnya dia menabung supaya bisa membeli mainan boneka ya. Oke, dari cerita kakak ini, apakah kalian mengerti? Mengerti dari 10 perintah Allah tadi? Terutama yang ke-10, perintah ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Jadi apa? Kita tidak boleh mengingini milik sesamamu, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik ya. Jadi kita harus apa adik-adik? Bersyukur. Apa? Bersyukur. Coba bilang, dengan apa yang dimiliki. Ya, kita harus bersyukur. Yuk coba bilangkan, Tuhan, aku mau bersyukur
atas berkat yang Engkau berikan. Iya, kita harus selalu bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan ya. Jadi kita tidak boleh iri kepada teman yang kita rasa dia lebih baik. Karena Tuhan itu memiliki caranya untuk memberi kepada umatnya. Oke? Oke. Itu tadi cerita kakak ya. Nah, untuk ayat hafalan pagi ini, yuk siapin Alkitabnya. Dari Amsal 4, yuk yang bawa Alkitab dibuka. Amsal 4 ayat 23. Sudah dapat? Amsal itu ada di Perjanjian Lama juga. Sudah dapat? Sudah. Ayo kita baca sama-sama kalau begitu. Ayat hafalan Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah itu tadi ayat hafalan bagi kita. Jadi kita harus apa? Menjaga hati kita. Dari apa tadi? Dari keserakahan, iri hati, mengingini barang milik orang lain. Oke, itu tadi cerita kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberi berkat buat kita ya. Ya, yuk kita mau berdoa untuk cerita kita pagi hari ini. Teman-teman berdoa ya. Meong juga mau berdoa sama teman-teman ya. Ayo semuanya berdoa. Lipat tangan, lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada keluarga kami, kepada kehidupan kami. Dan Tuhan ajar kami untuk tidak mengingini milik sesama kami. Ajar kami untuk mencukupkan diri dan hindarin kami dari rasa serakah dan iri hati. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau berikan. Dan pagi ini Tuhan, kami teringat bagi teman kami Nando yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit di Banjarmasin. Tuhan, Engkau yang memberi kesembuhan, Engkau yang memberi kepulihan kepada Nando. Kami serahkan Tuhan, kehidupan Nando hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau campur tangan dalam pengobatan yang dilakukan oleh para medis. Dan Tuhan kami juga teringat Kak Silvi yang saat ini mendampingin Ananda Nando. Biarlah Engkau senantiasa memberi kesabaran, kesehatan yang prima dalam menemani Nando. Bapa, kami juga serahkan kehidupan kami Tuhan untuk hari-hari ke depan. Engkau campur tangan dalam kegiatan kami, dalam belajar kami, dan dalam aktivitas kami. Engkau juga sertai orang tua kami yang bekerja berlelih payah untuk
mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selalu dalam kehidupan ini. Dan Tuhan sebagai rasa syukur kami, terima kasih kami sempurnakan doa ini seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Mari adik-adik kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aduh mohon maaf kakak jadi hang hari ini. Kembali ke Kak Hana dan Kak Le. Terima kasih Kak Teteng atas firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Gimana adik-adik? Apa pesan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Teteng hari ini? Jangan mengingini milik orang lain. Nah adik-adik, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya disiapkan ya. Persembahannya disiapkan, dilipat yang rapi, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya dulu, jangan bicara sama teman kanan kirinya. Kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ayo posisi berdoa gimana adik-adik? Tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas firman yang baru saja kami dengarkan. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan gerejamu. Kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita angkat satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yang sudah memberikan persembahan, kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan bisa bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah Kak,
Gak kerasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Sebentar lagi kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelum menerima berkat Tuhan, kita pujikan satu buah pujian. Mata Tuhan melihat. Tepuk tangannya adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik semua, kita akan terima berkat Tuhan. Ayo berdiri yang baik, jangan ada yang mengobrol. Yuk, kita mau nerima berkat Tuhan. Yuk, udah siap nerima berkat Tuhan? Yuk, jangan bermain dulu, kita mau nerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, kembali ke Kak Len. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Jangan lupa untuk selalu beribadah ya adik-adik. Jangan lupa untuk ibadah lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk I love Jesus and Jesus love you. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.